سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas segala rahmat, atas segala berkah, atas segala pertolongan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih sehat, masih bernapas, masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan, masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan, menjalankan kewajiban. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yang harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kenikmatan sehat, kenikmatan waktu menjadi hal yang harus betul-betul kita isi, kita penuhi agar tidak menjadi orang-orang yang merugi. Karena banyak orang-orang yang rugi karena tidak pandai memanfaatkan waktunya. Ada yang waktunya terbuang sia-sia padahal Allah memberikan waktu luang kepadanya. Tapi kita tidak pandai mensyukuri waktu yang Allah berikan. Maka marilah terus kita mensyukuri karunia Allah agar Allah pun tidak lupa, tidak lepas untuk memberikan kita, menurunkan kita rahmat dan barokahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan umat, Nabi yang menjadi penyempurna dari keseluruhan risalah-risalah ilahiyah. Syariat-syariat disempurnakan pada zaman Nabi dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua syariat yang diturunkan oleh Allah disempurnakan oleh Nabi, sehingga Nabi menjadi suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Baik kehidupan kita sebagai orang yang berada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara. Rasulullah SAW sudah memberikan batasan-batasan, garis-garis, haluan-haluan agar kita tidak sampai di dalam setiap kehidupan pekerjaan, kegiatan apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita melanggar syariat Allah. Karena kuncinya adalah syariat Allah. Kalau apapun kegiatan baik menurut kita tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka amalan yang kita anggap baik sia-sia, bagaikan habaan mansuro, ya, bagai seperti debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana orang-orang yang belum mengucapkan syahadat, belum mengakui Nabi SAW, maka amal-amal mereka berterbangan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Begitu juga kita. Kalau amalan kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, arahan Nabi, maka sia-sia semuanya. Maka mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi yang patuh, tunduk, taat di dalam setiap mengikuti sunnah-sunnah beliau. Agar dengan itu pula Allah memberikan kesempatan bagi kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita mengingatkan ayat yang paling sering kita baca. Ayat yang selalu dibaca oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan atau dengan sebenar-benar ketakutan.
takut melanggar perintah Allah, takut menyelisihi apa yang Allah turunkan melalui nabinya, takut kita melakukan hal-hal yang sia-sia, takut kita mensekutukan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah, dalam kondisi taat kepada Allah, dalam kondisi melakukan amalan soleh, amalan yang baik. Karena apa? Dalam setiap akhir kesudahan kita, itulah nilai kita. Dah kata beramal soleh seluik-luik na, lego le penghujung hidup tak sirik kita. Ya, kita nyembah kuburan, nyembah pohon-pohonan, nyembah batu-batuan, kita sekutukan Allah, maka kebaikan-kebaikan sebelumnya itu enggak ada gunanya. Yang kita perlu membiasakan hidup soleh, membiasakan kita taat syariah, membiasakan diri kita melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan merupakan ciri tidak merugi di akhirat. Begitu juga hadis Nabi yang kita bacakan tadi, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah haitsuma kunta. Lembembe tahu dah, ya. Taatlah kepada Allah di mana saja kita berada. Bembet kunta, ngumbe-ngumbe tahu tak apapun pekerjaan tak, ittaqullah, ittaqillah. Taat kepada Allah. Kuncinya itu taat kepada Allah. Karena setiap kegiatan tak takut leepenta, maka kita tidak mungkin berbuat curang. Kita nggak akan berbuat zalim. Kita nggak akan berbuat sesuatu hal yang tidak Allah kehendaki. Ya, maka itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wadbi isayyatal hasanatamhuha. Iringilah segala hal-hal yang buruk dengan kebaikan. Kita tidak bisa lepas dari perbuatan buruk. Sekat terjaga lisan ta, sekat terjaga ongkat ta, sekat terjaga tindakan ta, sekat terjaga pergaulan ta, maka iringi semua itu dengan kebaikan. Iringi semua yang kita lakukan itu dengan kebaikan yang kita lakukan, hatta menolong seekor semut yang terjebak di dalam air. Itu adalah kebaikan. Hatta kita menolong kucing yang terjepit pintu, hatta kita menolong kucing yang kecebur di got, ya, itu kebaikan. Dendek remehan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai apapun yang dikerjakan makhluk. Jangan lupa kisah semut di zaman Nabi Ibrahim. Jangan lupa burung pipit, apa bahasa tetenya? Burung kecial, ya. Kecial, kedit, ya kan? Di zaman Nabi Ibrahim, ya, dua hewan kecil, ya, satu semut, satu kedit, satu kecial, ya kan? Membawa di paruhnya tetesan air, yang tetesan air itu dimaksudkan untuk memadamkan api yang menyala besar. Jelas tidak mungkin bisa. Tapi Allah memberikan ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya, pertolongannya kepada kebaikan yang dilakukan walaupun tidak bernilai di mata kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jangan lupa juga dengan cecak, belincek, ya kan? Jangan lupa dengan belincek sejenisnya, tokek, apa ke aran ampuh. Take, ya kan? Yang menghembus-hembuskan tiup-tiup na epi. Adik nasleke belek epi si nyedut Nabi Ibrahim. Kata Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin sarrayyarah. Tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan. Oh, ya kan? Ya, yang perlu kita sebagai manusia memiliki otak, berdua itu pikiran, berdua itu akal, dende lupa untuk berbuat baik, walaupun sekedar mendoakan tetangga kita, walaupun sekedar mendoakan orang yang lewat di hadapan kita,
walaupun sekedar mendoakan guru-guru kita, walaupun sekedar mendoakan orang yang kita kenal walaupun tidak kita kenal. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang mulia. Ya. Karena kita makhluk mulia, maka harus berbuat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sempurna-sempurna ciptaan, sempurna-sempurna makhluk, ya kan? Karena itu makhluk sempurna dendek sedak kesempurnaan itu dari lisan jahat-jahat kita. Itu. Maka ibu-ibu jelo ini sore ini kita akan membahas niat. Ya, niat kita bahas. Ya. Niat apa? Niat baik. Kata Syekh Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab Hambali, dia berkata di dalam tulisannya, in will khairi fa innaka la tazalul khair nawaitul khair. Berniatlah kebaikan, niatang diri dia berbuat baik, niatang diri dia jadi dengan baik. La tazalu, ya, la tazalul khair. Ya, itu dia. Niatang diri kita menjadi dengan baik sehingga apa? Fa innaka la tazalul khair. Maka kita akan selalu berada di dalam kebaikan. Fa innaka la tazalul khair. Mentuah niatang diri terbaik, niatang terdiri terbagus, niatang terdiri beramal baik, beramal bagus, Allah akan memantapkan kita selalu berada di dalam kebaikan. Ya, nawaitul khair, selama terjaga niat baik tino. Itu dia. Ini satu kalimat yang sangat luar biasa, ya kan? Senantiasalah berpikir baik, senantiasalah berbuat baik. Daka ndek tebu nyampe yang kebaikan tino. Marak pepu Jamal misalnya, jelo-jelo na pada itang kumate ustaz. Ya kan? Daka ada sadar ganda mati tetap berniat baik. Arak pesantren tanangka. Ya, tetap berbuat baik mengko berdua rezeki, ya kan? Dan ku nyumbang doang tepek pesantren. Daka ada mati wahara niat dah maka dihitung kebaikan. Ya. Dalam hadis yang disampaikan Ibnu Abbas, barang siapa seorang hamba sei niatang kebaikan, juluan mate ya dia nabung laksanain kebaikan ino, catatna satu kebaikan. Menda sempat ngelaksana yang kebaikan dino, catatna 10 kebaikan. Terus ide rutin lakukan kebaikan itu dicatat sampai 700 kebaikan. Apa si mempu delakuan? Berdua ku punti angkat pepu Jamal. Ya kan? Maka ku niatang bilang ku mau betilekan punti ne ku jauh anang pondok pesantren tahfizul Quran balai dakwah An-Nawawi. Da bayangan punti sarip kakan nasi 15 kanak sing gitu no? Maka setiap bacaan Quran yang mereka baca itu mau si dia pahala. Da kandik si dia membaca. Keburu mati Bapak Jamal misalnya, wah niatang na diri na, keburu mati. Maka kebaikan itu dicatat sebagai satu kebaikan. Tetap ide mau kebaikan. Yampuk dakak de teman bau haji tetap niat haji. Kenapa? Kalau kita berniat dapat kita pahala kebaikan dari niat haji kita. Karena apa? Darah iten dek na tanggor si Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua dipanggil. Cuma ada yang cepat dapat panggilan tuh, ada yang lambat, ada yang nggak sempat. Nah, nang kasih perlu telakuang adalah berniat.
Nah ini dia, berniatlah untuk melakukan suatu amalan baik. Nah kita komparasikan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, jika kalian berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk kalian sendiri, no. Ndak rugi nate berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Ya, contohang Bu Jamal, ya kan? Ya, kelihatannya di mata anta, ya kan, rugi tengembang dengan punti, tapi di mata Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kita kasih orang pisang, kita ngasih diri kita. Nah, kita nyadik diri kita, le kundik tene to tangakan nah piran. Era le akhirat. Nah, itu dia. Nah, menawah ino sampai le atenta, ndek tau le susah. Ndak kita merasa rugi. Nah, kalau ada di hati-hati kita ketika kita menyumbang, berinfak, bersedekah, memberikan harta kita, masih kita merasa kehilangan, ndek teman mu hidayah. Nah, mentawah besade seneng ite tu hidayahnya. Wa min sawabil hasanah hasanah ba'daha. Ya, imbas, apa imbas itu? Buah, akibat atau apa? Pengaruh, ya. Pengaruh kebaikan itu, ya kan? Kebaikan yang kita lakukan itu pengaruhnya adalah kebaikan berikutnya. Mentuah besade sekali melet ite besade ampu, itu tanda berkah. Ya, sekali berinfak, sekali bersedekah, sekali nyadik dengan terus tekapok di temanmu hidayah. Ya, tuh dia. Nikmat sekali. Ini masalah niat. Jadi ibu-ibu di sini walaupun tadi diceritakan banyak hal, berniat dari sekarang. Saya ingat ndek neluwe nah. Tapi istiqomah. Adwamiha wa aqal. Ya kan? In ahabballahul a'mal, kata hadis Rasulullah dalam riwayat Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sebuah amalan. Adwima. Ya. Amal yang kontinu, amal yang dawam, amal yang istiqomah, amal si terus. Wa in aqal, dakakna sekedi. Beda. Ya. Dan sekaligus nyumbang luwe, terus jerai dan nyumbang. Kebaikan untuk yang disumbangkan, tapi tidak kebaikan untuk kita. Ada sekali temu sumbangan kebaikan. Tapi kalau terus menerus, apalagi terus menerus luwe, wah seleke luwe. Sebagaimana siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf dia tanggung nyumbangan hartanya. Ya, dia baru pulang berdagang. Rasul ngomong dengan para sahabatnya, nanti Abdurrahman bin Auf menelewatin jembatan Shiratal Mustaqim dengan dulu. Dengar si Abdurrahman bin Auf, apa penyebabnya kun dulu? Messi yang ngenti harta nanti dengan bersedekah. Jadi 40 onta, ya, dagangannya, labanya, untungnya 40 onta saat itu disumbangkan untuk Islam. Demi apa? Adinda dan dulu tama surga. Padahal Abdurrahman bin Auf sudah dijamin surga. Nah itu ngombe. Masya Allah. Dek kita bercerita gara-gara ngetemi pesantren, ya kan? Tapi kita berbicara ini adik temu pahala lekan pesantren ta. Dan pahala itu ndak main-main, jariyah. Ya, jariyah. Dengan ngapalang Quran, dek nasikili baca Quran mara ite. Ya.
Satu ayat, para penghafal Quran itu satu ayat ketika dia menghafal, kalau le kurikulum neno adik nabo tama le otak na 20 kali baca kelihatan, 20 kali na merem, 20 kali na sedik Quran na kawah pire 60 kali na baca sekali ayat doang. Ya, dan satu ayat itu berapa banyak hurufnya? Kah, lui apa hurufnya? Sedangkan huruf pahalana 10. Yang bepepu Jamal si demen ngeji luik pahala. Ya kan? Hobina beda barang itu. Kita hobi temangan. Ya je hobina membaca Quran. Masya Allah. Luar biasa ya kan? Walaupun kadang-kadang tengelakuang kebaikan arak dengan si terganggu. Nah, kalau ada orang terganggu dengan kebaikan kita, bukan dengan tebal tersilih, ite memperbaiki cara baik ta. Mara ite cuma, ya anak teluik gen ngejit tono, ya dendek suruh yang ngedu speaker, apalagi kelem-kelem, karena ganggu dengan. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan orang tidak dapat kebaikannya, dapat jeleknya, ya kan? Karena mengganggu orang itu zalim, dan benci sama orang yang berbuat baik adalah sebuah kezaliman. Gitu ya. Ini belum, ini baru judul nih ya. Berniatlah untuk melakukan suatu amalan baik, ya. Niat baik mengantarkan orang lain menjadi baik. Nah, berute berniat doang baik dengan milu nurut ite baik. Ya kan? Nah, ketika kita bisa mengajak orang lain berbuat baik, mau ite pahala kebaikan. Apa ngetak kejar di dunia ini selain pahala? Mendang ngejar kepeng, ganda buih doang. Ya. Mendang ngejar jabatan, arak batas nah. Pensiun, ya kan? Tapi pahala ndara batas. Nah, si perluang tali akhirat, pemberat timbangan amal kita bukan jabatan kita, bukan sekolah kita yang tinggi, ya. Ndek nda jeneng tainges tende, ndek nda berguna. Si berguna adalah amal soleh. Yang pun ngenong ipin tali Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Sering saya baca ini karena saya senang ini baca yang ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sei melihat bedit dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan, hendaknya dia melakukan amal soleh. Dan jangan mensekutukan Allah. Arak duwe tugasnya sebenarnya ini. Apa ya? Amal soleh dendek si sirik. Ya. Nah, amal soleh itu luwe macamnya ndek nasi. Ya. Misalnya ide narak berduing pun ku sumbang. Melihat aku mau kebaikan lekan sumbangan. Bagaimana caranya? Ngumbi kunta tejak dengan. Nah, mendetejak dengan itu tuh sia nyumbang, mau ide pahala nyumbang hanya gara-gara betejak. Itulah kenapa guru itu Masya Allah, karena guru itu kan tugasnya mengajak kebaikan, ya kan? Apalagi TKB balai dakwah ta tenet tentang ajar ya Al-Fatihah, ya kan? Sampai hafal Al-Fatihah. Maka setiap dia sholat membaca Al-Fatihah, guru-gurunya dapat pahala Al-Fatihah. Mulia itu jadi guru itu, Masya Allah, ya kan? Dan guru itu tidak hanya di sekolah formal, ya, di mana saja bisa kita jadi guru. Niat baik adalah modal utama dalam mewujudkan kebaikan, ya. Kadang-kadang dia tebu ngerjain kebaikan karena apa? Dia tebu dua niat baik. Dia tebu dua niat baik bersekat su. Kan dia kuah bobo berkorban dong kata. Dia tuh berniat berkorban. Karena niat itu nggak hanya cukup di mulut. Ya, diusahakan.
Yang poleh-lekan nengka, alhamdulillah beberapa tempat yang beberapa masjid seperti kita ngisi kemarin tentang kurban itu, alhamdulillah mereka berlomba-lomba sekarang membuat panitia kurban. Ya. Di Batu Yang, ada Batu Yang, alhamdulillah. Tadi kebetulan saya sholat Jumat di situ, langsung diumumkan mau buat panitia kurban. Oh, luar biasa nih, berutaja berkurban, wah langsung ya kurban. Di Labuan Lombok, di Kampung Turingan yang kemarin belum berkurban, setelah kita sampaikan tentang pentingnya berkorban nih, Mia ya langsung. Nah itu, dek teman Mia, gitu. Dende andalang ngumi nyai terus ya lalu pegawaian wah. Bentu ya kan? Mampu ndak mampu, ya kan? Nggak ada orang ndak mampu. Kalau ndak mau banyak, ya. Masya Allah. Coba yang muda-muda. Kita pengen yang muda-muda sebenarnya nih. Si gres-gres, si pres-pres, si ketuk-ketik. Bikin kelompok tabungan kurban. Biar tidak terjadi ada ucapan seperti kemarin. Sekedian mau tahun ini. Ya kan? Lupa ya. Sempi tetap jamaah selike luwe. Itu masalahnya. Kalau tahun dulu agak banyak karena kita hanya menyalurkan 500 bungkus. Jamaah tadi ada luwe. Rubin si terhitung saja 700 bungkus. Si tidak terhitung memang sengaja sedia yang kadang-kadang tidak utama catatan. Itu luwe lagi ya kan. Sedangkan sapinya tetap. Maka solusi caranya adalah mengurangi jatah karena si temiliang sedikit tersebar ya. Semakin tersebar daging kurban maka semakin banyak pahala. Ndek temali luwe-luwe naman kurban ja. Mendemele luwe-luwe beli. Ya kan? Beli ya kan? Ya kan? Syukur-syukur ada ibu yang ada, kita dengar juga ada ibu jamaah kita nih, luar biasa dia. Sudah dapatnya sedikit dibagi lagi. Luar biasa itu, dia cerdas itu. Jadi double pahala kurbannya. Ya kan, dia bodoh, arahnya bodoh, ndak harus kedik mau udah sudah bagi ya. Itu bukan bodoh, itu pintar, cerdas. Karena tunggu dulu daging. 2 kali makan daging aja sudah nek kita itu ya kan. Adik kan tebegi ya. Masya Allah dapat pahalanya segala macam ya. Ya kan. Sampai Papu Jamal pun ngomong dah kan aku mau wah. Tapi tetap kita kasih agar dapat pahala kurban. Bukan dagingnya itu, kurbannya itu. Nah jadi ibu-ibu sekarang kalau mau dapat banyak piye tabungan kurban ya kan. Mana 10 sempinta. Udah 5 kilo dah. Masya Allah. Terus yang perlu kita bicarakan juga hari ini mumpung niat baik yang kita bahas, insya Allah karena di pesantren kita itu ada beasiswa full bagi yang tidak mampu, maka kita harus punya tabungan. Nah, lalu nara sisa-sisa donasi yang kita kumpulkan, kita pengen beli sapi. Jadi usahanya boleh dakwah mentuah berdua 10 sempi aman sudah. Ya kan? Bisa untuk makannya santri, bisa untuk gaji gurunya, Masya Allah. Ya. Nah, kami tidak ingin sendirian beramal soleh tapi mengajak rame-rame. Ya. Mudah-mudahan terdemen beramal soleh gitu ya. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa berniat melakukan kebaikan, maka Allah akan menuliskan untuknya kebaikan yang sempurna. Nah, ini yang kita sebut tadi. Ini riwayat siapa? Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Nah, kalau sudah Bukhari Muslim dalam ilmu hadis, maka itu paling sahih. Menarak kata-kata dia jamak membaca dari tulisan ada kata-kata muttafaqun alaih, itu berarti riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada salah-salahnya sudah itu, ya kan? Ya? Nah, Nabi hanya mengatakan siapa yang berniat melakukan kebaikan. Niat bejulu ini, ya kan? Niat. Karena dengan niat itu nanti Allah datangkan kemudahan. Ya, kayak kami di sini, alhamdulillah niat doang beli orang kadang, ya kan? Ya gila kan, ada beli kepeng, beli minyak pesantren. Wah laik kalimat itu. Tapi Allah bantu kita mewujudkan hari ini. Masya Allah, ya kan? Ya.
Maka orang-orang yang dulu ya melihat itu semua yang mengatakan kita gila dulu itu ya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu jadi teman berpisah, demen bareng-bareng, ya kan? Ya mi bareng-bareng, ngapain tuh berpisah ya kan? Cuma kalau ada orang yang memisahkan diri, dia tahu nyegah ya. Nah, raja dengan milih berpisah misalnya. Misalnya jemaah dia teman balai dakwah nyuruh kita berinfak kanyan. Gitu. Misalnya ya. Mudah-mudahan tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Ketika niat baik telah muncul, maka butuh dikuatkan ya. Menuah kamu itu pencerahan, arah niat berbuat baik karena ada tempat kita berbuat baik nanti ya kan. Harus dikuatkan, kuatkan dengan apa? Tindakan. Ndak nunggu lui atau ndak dengan onde kusamal. Ya kan? Mendeda samal misalnya ibu-ibu yang punya sayur bawa ke sini. Ya. Orang berduit terong sei, ya kan? Timun sei, tahu sei, kumpulkan di sini. Kan jadi banyak dia. Kalau masing-masing ibu-ibu ini ada sekitar 50-an lebih hampir 100 ini, satu orang bawa telur sebiji aja. Jadi 100 telur ya kan? Ya kan luwe ya wah itu. Seminggu tak kahakan ya terus. Nah, itu nama kekuatan jamaah. Kalau kita hanya memikirkan diri kita, sekedik ya arah sei apa mau teluk sei di terbesur karena satu. Sama dengan ibu-ibu hari ini ya kan. Satu hari aja ibu yang 100 ini bawa uang 1.000 rupiah tidak jadi nah. Satu siu sejelu, bayangkan. Iya kan? Hanya 1.000 rupiah padahal singgu anak terdoang si TK darah siu 10 Masya Allah tuh 10.000 itu ya kan TK loh ya SD ya kan Masya Allah. Jadi itu maksud saya, jangan berpikir ite tapi berpikir jamaah. Berduit dia tahu sebiji jauh kete 100 dengan si tena ini jauh tahu saya kan jadi 100 tahu ya. Iya kan? Masya Allah. Enak kita berjamaah itu. Iya kan? Nah itu dia. Jadi niat baik itu harus dikukuhkan, dikuatkan. Jika tidak, niat baik itu tak ubahnya lintasan keinginan yang muncul sejenak lalu lenyap kemudian. Nah itu dia. Karena kalau kita tidak wujudkan niat baik itu hanya jadi mimpi. Ya. Kadang-kadang Masya Allah kalau saya terbiasa ibu-ibu, mudah-mudahan kebiasaan baik ini nular ke ibu-ibu. Ketika saya mendapatkan ide baik itu saya tulis langsung. Takut hilang. Kadang-kadang saking enuteino di kamar menit ada ide baik itu. Ya kan? Kadang-kadang menggoda itu si setan memang gitu. Tapi ketika ide baik itu muncul, keluarnya saya langsung tulis. Biar enggak lepas niat-niat baik itu. Baru ingat ya. Karena menit tulis ya kan? Kadang-kadang lewat. Atau kadang-kadang ada leka-leka gitu ada bagusnya. Kayak kami nih saya diceritakan Ibu Nyai ini ya kan. Ketika TK kita belum punya kelas nih. Kepala sekolah kita itu Bu Linda langsung ngelihat rumah ini, wah kayaknya ini rumah ini kita jadikan 2 kelas saja. Tuh, kita tulis langsung ini, iya kan? Iya juga ya, kan gitu kan? Nyuruh nih kamar 2 kamar nih kita nanti kasih list yang kayak masjid Poh Gading kita itu kan keren tuh. Kita buatkan aja jendela kayak gitu. Jadi kelas 2 kelas. Itu niat baik yang harus ditulis. Jadi menda berdua niat baik segera ingat-ingat ya. Mendapat nulis lakuang ya. Begitu ya? Nah, itu dia. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, Ibnul Qayyim ini muridnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Dia berkata, kuatnya niat menghilangkan keraguan dan melahirkan amal yang sungguh-sungguh. Artinya dengan kuatnya niat baik Taino, dia akan melahirkan tindakan. Ya, melahirkan amalan. Kemudian dia sambung dalam kalimatnya yang lain, tidak ada yang paling bermanfaat bagi seorang hamba selain dari niat baik yang dikerjakan. Ya kan? Dalam seluruh urusannya ini tertulis dalam kitab Al-Fawaid, ya kan? Jadi Ibnu Qayyim berkata tidak ada hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba selain niat baik yang diamalkan tuh, ya kan? Nah,
Nah, nanti sedih teman-teman berniat nih berniat, ya. Karena berniat itu dia perlu nyugulang kepeng, ya kan? Niat itu gratis, ya kan? Tapi ingat, niat itu sebagian dari doa. Karena niatnya si kuat, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan niat itu sebagaimana Abu Raka, ya kan? Niatnya kuat sekali untuk umroh, bisa umroh lewat orang lain. Dia ulang ngadu kepeang sampai di Mekah. Karena saking kuatnya nih niat. Kami juga, tuh kan, saking kuatnya niat kita pengen bangun pondok pesantren, menyelamatkan generasi anak-anak kita yang sekarang. Karena anak-anak muda hari ini kehilangan identitas. Coba kita berkerudung ya, lagu joget-joget, ya kan, joget-joget li abaran TikTok, ya kan. Ada yang pakai cadar juga bekasiannya. Kan ini merusak identitas. Harusnya kalau sudah pakai kerudung bagus, jilbab bagus, pakai cadar, kelakuannya harus baik. Ada juga anak-anak kita yang sekolah di pesantren, pulang-pulang bukannya membantu orang tuanya, malah molor aja kerjaannya. Malah dia disuruh begawean. Manja. Nah, ini yang kita mau buat. Maka nanti di sini ini tambahan pelajaran kita selain hafalan Quran, life skill atau kecakapan hidup. Anak-anak balai dakwah pesantren putih nanti harus bisa masak, harus bisa mencuci baju sendiri, harus bisa menjahit. Tuh, minimal 3 itu. Nah, guru-gurunya wah siapang tah. Intinya ngapal Quran, dia gunda na lupe pegawaian. Mas anak perempuan tak ngerti bawang, ya banyak loh, ya kan? Dia nak tahu besok piring, ya kan? Dia tahu beda yang jahe bareng kunyit. Dia tahu arahan macam-macam itu, ya. Nah itu. Nah, kita akan buatkan mereka pelajaran itu sejak SMP, ya kan? Nah, sekolah kita ini mulai SMP sampai SMA. Karena sekarang baru kita mulai, mesti campur tanya dulu SMP sama SMA. Dan kita ndak pusing-pusing untuk belajar umum di situ, karena kita punya mitra sekolah. Jadi nanti urusan yang di sana yang mengajarkan yang umum. Kita hanya mikirkan yang agama. Walaupun nanti ada anak-anak kita, adik-adik kita ini yang membantu kita nih. Dari anaknya Bude ini, ya kan? Ada yang pintar bahasa Inggris, dia mau bantu, ya kan? Masya Allah. Ada yang juga pintar sains katanya, kan? Masya Allah, mau bantu juga tuh. Itu cerdas namanya itu, ya kan? Nah, Dwi sama siapa namanya? Dinda tuh. Bisa. Nah, kemudian di sini juga karena ada anak-anak kita yang belum punya rok SMP, punya rok SMA, sisi berdua si jeneng, kasih balai dakwah, ya. Karena nanti karena kita kan mau menginduk di pemerintahan, maka harus ada seragamnya. Maka kita siapkan seragam gamis putih sampai bawah lutut, bawahnya pakai rok SMP dan rok SMA. Nah, syukur-syukur udah beliang itu. Nah, tapi kalau ada yang punya yang nggak kepake, rok itu bawa, ya, karena biar bermanfaat, biar berpahala. Nah, gitu dia. Kalau kita bicara tentang kebaikan, memang tidak ada habis-habisnya ibu-ibu. Tapi yang menghabiskan kita adalah waktu. Ini sudah gelap-gelap juga, alhamdulillah. Saya ingin membacakan satu hadis panjang dari Ibnu Abbas yang kita sampaikan tadi. Saya bacakan artinya saja biar menjadi pelajaran buat kita semua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla. Ini hadis kursi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya, ya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, ya. Dan barang siapa yang berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Intinya adalah sei wah niat melakukan kebaikan, catat nasi ipinta sebagai kebaikan yang
sempurna. Ya. Barang siapa si berbuat baik, melihat berbuat baik, keinginan berbuat baik, berniat berbuat baik, kemudian mengerjakannya, Allah lipat ganda yang ia menjadi 10 sampai 700 kelipatan. Sesei berniat berbuat jahat, urang ya, nggawe na, maka dicatat sebagai sebuah kebaikan. Siapapun yang ingin berbuat buruk, berbuat jahat, dia kerjakan, maka dihitung 1 keburukan. Tuh lihat, Allah maha baik, Allah maha pemurah, Allah maha penyayang, ya kan? Kebaikan lipat ganda yangnya menjadi 700 kali. Dengan keburukan tetap dihitung 1. Nah, bagi kita yang belum berniat berbuat baik, maka mulai kita catat-catat kebaikan-kebaikan apa yang akan kita lakukan. Dan pengeluaran-pengeluaran kita di dunia di jalan Allah itu bukan merugikan, tapi menguntungkan. Memang diterima ya di dunia, lego nanti di akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.